Oke, selamat sore. Selamat datang di Caminante 145. Kali ini kita jalan sore sambil ngobrol tentang emang kenapa sih kalau kita nggak fallback teman kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang ya baru saja bukan aku alami sih, tapi kayak ya aku alami juga sih, tapi kayak apa ya, bukan secara eksplisit langsung ada yang ngatain kayak gitu. Cuman kan aku punya Instagram itu udah berapa kali ya aku ngalamin dihapus terus bikin lagi, dan yang terakhir ini aku bikin lagi Instagram baru khusus untuk kayak potongan-potongan dari video Caminante ini. Sehingga kayak ini, jujur aja, Instagram ini bukan untuk kayak media sosial pertemanan, bukan untuk media sosial untuk kayak ya kayak dulu lah. Kalau dulu kan aku menggunakan si Instagram itu untuk kayak follow teman-temanku, jadi tau lah keseharian teman-temanku, dan monggo keseharian teman-temanku dari SMP, SMA, dan banyak hal. Tapi di akunku yang baru ini memang apa ya, aku pun juga nggak begitu aktif di situ gitu, nggak begitu bikin story ya mungkin kalau misalnya ada video baru, ada rilis baru, aku upload di story, udah gitu-gitu doang gitu ya. Nah, kemarin itu tuh, ini untuk memberikan konteks ya, videoku di Instagram itu kan beberapa kali sempat viral ya. Ya jutaan lah, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Dan tentu saja kayak followersnya tuh sekarang sampai detik ini ya udah 13.200, lumayan kan. Yang followingnya itu sekarang hanya 40-an orang lah. Dan itu memang kayak aku follow teman-temanku di awal itu. Jadi kayak sebelum aku dapat viral banyak itu kan, jadi terpantau lah ya siapa aja gitu yang follow awal-awal gitu ya. Dan mostly memang yang follow awal-awal itu adalah teman-teman deketku yang benar-benar aku kenal, dan aku penasaran juga untuk melihat dirinya gitu ya, melihat aktivitasnya lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya, sehingga aku follow orang-orang itu. Yang pertama tentu saja mungkin si Sally lah ya, yang aku follow pertama. Kemudian ada teman-temanku deket, Abi, Bang Rip, terus ada juga yang kayak saudara-saudaraku juga. Ya kalau saudara penting kan. Mbah, ini yang bom pejagan. Oke. Biasanya ngemancing ya? Probosari. Apa nih niku? Oh jenenge Probo. Oh nek embung sing ngelor. Nek niki Telogo. Oh Telogo Sari. Lah nek embung neng gunung ya biasanya. Oh ten lor sawah. Oh mriko. Caket. Nek mangko sakit mboten? Oh tower niku ya. Oh oke. Soalnya neng map embunge kene ternyata sih kono ya. Mana ini Telogo. Oke. Atur nuwun. Oke, jadi kita agak salah lah ya. Jadi hari ini aku pengen ngajak kamu, sorry tadi potong ya. Tadi aku ngajak kamu untuk ke Embung, tapi ternyata ini malah ke Telogo Sari. Yang di sini banyak orang mancing. Tapi kita lihat dulu telaganya ya. Sampai mana tadi ya? Ya kita lihat dulu ya telaganya ya. Kita lihat dulu telaganya. Karena ini Caminante, jadi kita belasak. Oh ini ya. Oh jadi ini telaganya. Oh ini telaganya. Nah ini banyak sekali orang mancing di sini. Spot mancing di sini. So, nanti kita akan ke sana ya, ke embungnya itu. Motorku aku parkir di sana. Tapi ya semoga aman lah. Males aku kalau misalnya kayak harus motornya di bawah. Enggak mas,
kita mutarin telaga ini. Wow, lihat berapa orang mancing, 1, 2, 3, 4. Keren ya tadi ya, bagus juga ya telaganya ini. Jadi ini namanya Telaga Sari. Nah, embungnya yang di sana namanya Embung Pejagran. Aku tahu lokasi ini gara-gara ada yang komen di TikTok suruh kesini itu loh. Jadi ya aku coba datangin. Monggo. Ket jambitan. Oh, nembe. Oke. Barusan saja mancing. Tapi emang enak banget sih ininya, lokasinya. Wow, bentar, kita pending dulu pembicaraan kita. Seperti biasa, inilah kami nanti. Apalagi kalau misalnya mendatangi lokasi baru. Oh, tapi keren juga ya, bikin thumbnail kayak gini. Oke, jadi aku akan perlihatkan depan. Dan di sini ada gazebo. Wow, bagus juga ya. 4K cinematic mode dulu biar kamu lihat depan. Ini buat olahraga juga enak loh. Ini lari-lari, muter-muter. Nah, ini kita ke sini ya, coba ya. Nanti kita akan coba muter lagi. Jadi di sini ternyata ada 2 lokasi ya, Embung sama telaga ini. Telaganya ini buat mancing. Pemancingan ya ini. Bentar. Oke. Sorry, barusan aku berhenti karena aku ngecek kunci terlebih dahulu ya. Jadi tuh biar tetap waspada. Oh, tapi ternyata jauh juga ya. Itu di sana. Katanya sih yang di sana. Apakah kita coba untuk sana? Ke embungnya itu. Oke, bentar. Kita lupakan dulu ya ininya, topiknya hari ini. Sorry. Apa ada jalan ya? Kita. Aduh. Kalau di sini sih kelihatan dekat, tapi kalau bentar. Kalau di sini kelihatan dekat, tapi kalau di kamera pasti jauh. Pasti kamu lihatnya jauh. Karena kan kamera ini memang ultra wide kan. Itu ada bapak-bapak, coba kita mungkin tanya. Aku mah takutnya itu kalau sembarangan lewat jalannya. Nah, kalau ini kan maksudnya ada jalannya kan. Kalau di tengah-tengah sawah kan takutnya ada yang nah itu. Oh, tapi ini nggak ada jalan ya. Nuhun. Si Embung Pejagrannya pundi nggih? Niki. Sing ler nggih. Ler dalan. Oh alah, berarti ler dalan nggih. Oke. Matur nuwun. Kayaknya aku putuskan untuk ini aja. Untuk naik motor aja. Niki telaga nggih. Oke. Matur nuwun. Oke, kita salah. Kami kan salah. Apakah kita di telaga aja? Maybe. Kita akan coba di telaga aja lah ya. Daripada kita muter-muter telaga aja. Sambil muter-muter sawah, dan kita lewati juga ini. Titik 0 km. Dan ada Garuda Indonesia. Jadi kita lupakan embungnya tadi, kita lewat telaganya juga bagus sebenarnya. Sambil kita ngobrol-ngobrol di tengah sawah kayak gini. Ya namanya Caminante. Oh, ternyata kuburannya gede juga ya. Oke. Jadi kenapa aku mengambil topik? Emang kenapa kalau misalnya nggak fallback temen? Jadi ada kasus gini loh. Ada kasus kayak temanku tuh
follow IG ku gitu ya, lama gitu. Follow IG ku yang baru inilah ya, yang kami.nanda ini. Monggo. Loh, ono dalan lah. Kuburan kabeh ya. Wonten dalan mriko nggih? Wonten, matur nuwun. Oh, ada jalan kok. Ya ada jalan, benar jalan. Kita ke sini. Foto ke sini atau kita lewat jalan aja lah. Oh. Kayak pemakaman Kerkhoff ya, di tengah sawah. Jadi ya akhirnya kita jogging di sini. Ini berapa menit ya? Oh, baru 11 menit. Baru 11 menit. Jadi kayak wow, kita kemana ya? Apakah kita nyasar? Oh, depan gak sih? Depan ada jalan. Ini jalan yang nanti kita coba cek embungnya ya. Kita coba cek embungnya kalau kita sudah naik motor. Oke. Kalau di sawah mungkin agak suaranya berisik ya. Berisik angin. Karena ini sore hari juga kan. Oh, lihat nih. Oke, jadi kenapa? Tadi ceritanya gimana sih? Aku sampai lupa ya. Oh, jadi kasus gini lah, ada temanku yang follow, beberapa temanku bahkan temanku yang follow kami Nanda gitu ya, kami.nanda. Terus memang nggak sengaja aku follow back. Karena kenapa? Karena aku ngerasa bukan temen yang akrab-akrab banget. Terus kemudian kayak pertama itu, kedua kayak meskipun nggak temen akrab, katakanlah kalau misalnya dia ngonten dan kontennya itu bagus, mungkin kontennya itu aku tertarik, mungkin akan aku follow ya. Tapi dia juga bukan konten yang kayak aku minati gitu loh. Apalagi ada juga yang kayak dia follow, kemudian akun IG-nya itu gembok gitu loh. Nah, aku kan nggak tahu ya dia postingan apa di situ. Nah, kalau dulu mungkin aku akan follow balik. Tapi sekarang kayak ngerasa, halo, selamat siang. Tapi sekarang kayak berusaha untuk perhatian dan energi itu benar-benar digunakan untuk hal yang benar-benar aku hati-hati gitu, aku intensi gitu. Jadi nggak sembarangan lagi. Nah, kalau dulu kan aku semua di follow, sehingga aku ini di Instagramku yang lama, yang udah lama aku nggak gunakan, udah deaktif, mungkin udah hilang sama si Instagram. Dan wah, kita jalan beneran jogging kita. Dan kasusnya tadi kayak teman-temanku yang akhirnya follow aku gitu ya. Nah, beberapa bulan kemudian ketika aku cek, ada yang masih stay follow. Oh, berarti aku berpikir bahwa oh, dia ternyata memang ingin melihat kontenku gitu ya, ingin melihat videoku. Dan aku really appreciate it. Aku bener sangat mengapresiasi. Tapi ternyata banyak juga yang kayak ketika aku cek kembali, ada yang udah unfollow gitu ya. Jadi kayak menurutku apa ya, ya ini kembali lagi pada value masing-masing ya. Mungkin value dia itu adalah pada sesuatu yang sifatnya pertemanan, dan itu bukan sesuatu hal yang sekarang aku prioritaskan gitu. Sekarang aku benar-benar kayak dunia digital itu benar-benar mengambil perhatian dan energi itu banyak banget itu loh. Jadi kayak bener-bener selektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emang nggak takut dikatain sombong gitu ya? Tapi memang kenapa sih kita harus takut dikatain sombong untuk hal yang sebenarnya kita itu apa ya, menghargai.
menghargai kewarasan kita. Karena bukan berarti kemudian teman-temanku itu toksik atau gimana ya, tapi kayak kenapa sih kita harus melihat kehidupan orang yang tidak kita inginkan gitu loh. Jadi kayak ya itu ini mungkin kayak di Indonesia culture-nya itu memang ya harus rukun, harus kayak gotong royong, dalam artian monggo harus rukun kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak fallback itu dianggap kurang sopan gitu, dianggap sombong, apalagi dianggap ngartis tuh, apalagi kalau misalnya udah follower udah banyak. Sebenarnya juga belum banyak banget, masih di level nano, bukan nano sih, nano itu di bawah 10.000, masih di level mikro kan. Kalau di atas 10.000 itu ini masih jauh dari kata ngartis. Tapi kayak memang pertama Instagramku itu bukan untuk Instagram pertemanan, bukan untuk koneksi pertemanan. Kalau misalnya memang butuh diriku ya tinggal minta WhatsApp aja gitu ya. Sama aja kan kamu nonton storyku di WhatsApp juga, sama aja. Oke. Terus yang kedua memang itu apa ya? Yang pertama tadi ya, itu Instagram bukan buat pertemanan, untuk kayak brand lah. Oke. Buat brandku. Buat kayak biar orang tahu YouTubeku lah. Ya kembali lagi untuk urusan ya, meskipun kami nanti ini apa ya di YouTube, tapi kan ada impactnya juga kalau misalnya aku posting di Instagram. Banyak juga orang yang mencari di YouTube keywordnya sesuai dengan kode video, banyak, dan benar-benar memberikan impact juga. Terus yang kedua faktor, karena aku memang sekarang udah selektif, udah hati-hati itu loh, udah nggak bisa lagi kayak dulu gitu. Dan bener-bener aku lihat bener-bener apa ya, bahkan kayak sekelas orang yang bener-bener aku tonton YouTube-nya, influencer yang bener-bener aku ambil ilmunya, kayak mentorku sendiri yang bener-bener aku kayak panuti itu ya, itu nggak aku follow di Instagram karena takut aja terlalu rame itu loh. Takut terlalu rame sehingga kayak ya udah Instagram itu segitu aja lah gitu loh, untuk ngelihat. Karena gini, kalau misalnya aku memang butuh ilmu dari mentorku, butuh sesuatu ilmu dalam artian dia lagi ngerjain apa atau apa gitu ya, ya udah aku tinggal cari aja gitu loh di Instagram, gak usah tanpa di follow. Kita follow kan biar agar lebih cepat update tuh loh, paham gak? Dan nggak ada salahnya juga kita, misalnya katakanlah kita telat untuk mendapatkan sebuah update gitu dari mentor kita gitu, katakanlah seperti itu. Nggak, ilmu itu ya masih ada di situ lah gitu, nggak kemana-mana. Tapi kalau misal katakanlah kayak saudara sendiri, terus teman dekat sendiri, menurutku itu aku butuh update gitu loh dari orang itu. Ya karena aku care dengan mereka ini. Dan lantas kalau begitu berarti aku nggak care dengan teman-temanku dong yang nggak deket. Ya bisa dibilang tidak begitu care ya, karena memang tidak dekat, jujur aja kayak gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada masalah ya, karena ya kalau kita udah dewasa ya hubungan pertemanan itu nggak hanya sebatas dari saling follow di media sosial lah. Ya udahlah, yang digital aja, yang pertemanan ya pertemanan gitu loh. Ya itulah. Jadi daripada ujung-ujungnya nanti ketika aku follow kemudian aku jengkel juga, kemudian aku mute, kemudian aku nggak tonton, pokoknya disembunyikan, terus segan untuk unfollow, ya udah mendingan dari awal nggak usah di follow aja, itu menurutku ya. Wow, cabai. Oke, itu kenapa alasan. Emang kenapa kalau misalnya nggak follow balik teman kita, temen ya, maksudnya temen ya, itu temen tapi mungkin nggak teman dekat juga. Jadi kayak ya teman sebatas mas, nggak sebatas ini mentok lah.
Mentok mas? Hah? Mentok? Mentok apanya? Jalannya? Bisa. Masih ya? Oke. Thank you. Wow. Masih ada jalan, jadi kita akan jalan lagi. Menurutmu gimana soal follow unfollow? Karena aku merasa bahwa ya energi dan perhatian itu sangat penting sekarang. Ya gini lah, kalau kita ada kan kayak teman-temanku yang postingannya nggak ada, terus dia follow aku, terus apa alasan aku follow back itu? Dia nggak ada postingan sama sekali, apa yang aku lihat gitu. Jadi kayak seolah-olah kalau aku bikin analogi, kayak aku tuh masuk ke dalam sebuah rumah yang nggak ada isinya apa-apa, ya aku harus ngapain gitu di situ? Mendingan aku nggak usah masuk sekalian, ibaratnya kayak gitu, analoginya kayak gitu. Dan kembali lagi, bagaimana aku masuk ke dalam rumah itu kan butuh energi, butuh waktu kan, ibaratnya kayak gitu. Dan bagaimana kita apresiasi energi dan waktu kita, itu baru aku rasakan di usia dewasa sekarang ini. Kalau dulu mungkin semua di follow lah, semua yang kenal follow, menambah koneksi, dan ya itu yang dulu aku lakukan demi sebuah koneksi. Kalau dulu kan aku berkecimpung dalam dunia band lah ya, jadi orang-orang yang sekiranya keren aku follow, meskipun aku nggak follow balik. Tapi sekarang aku kayak punya sebuah apa ya, metode atau kayak hal yang ku pelajari juga dari mentorku. Lebih baik kita dikenal oleh banyak orang daripada kita kenal banyak orang. Makanya salah satu caranya dengan karya kita, biarkanlah karya kita yang berbicara gitu ya. Dan terbukti kan, aku nggak pernah kayak follow duluan dengan temanku datang sendiri, mungkin lewat FYP, mungkin lewat dari mana, ketemu juga akhirnya, komen juga. Ada juga yang kayak kalau message enggak sih, mungkin kayak likes, komen mungkin nih kayak gitu ya. Biarkan karya kita, jadi kayak biar energi kita itu benar-benar dihabiskan untuk hal yang benar-benar penting ya. Karena mungkin pada dasarnya aku lebih ke tukang bikin karyanya ya, nggak ada waktu untuk kayak bikin koneksi dan lain-lain kayak ya. I don't know, mungkin aku salah, koreksi mungkin di Kaminante keberapa, mungkin aku akan perbaiki statement ini. Tapi ya begitulah. Jadi kali ini perjalanan kita menuju sebuah embung pejagan fail. Jadi kita ada di telaga tadi. It's okay. Kita mungkin akan bertemu lagi. Bukan mungkin, kita pasti bertemu di Kaminante 146. Dan ya, see you.